Puluhan warga desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, menggelar aksi protes di kantor Balai Desa pada Rabu 16 Juli 2025 kemarin, pemirsa. Hal ini karena bentuk kekecewaan terhadap kepala desa atau kuwu yang dinilai ingkar terhadap janji-janji kampanyenya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Cirebon, rekan Eki Yulianto, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya, rekan Eki. Ya baik, terima kasih Justina. Selamat siang menjelang sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana aksi protes dilakukan puluhan warga Desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon yang mendatangi kantor Balai Desa pada Rabu 16 Juli 2025 kemarin. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepala desa atau kubu setempat yang dianggap tidak menepati sejumlah janji politik saat kampanye. Warga membawa spanduk berisi tuntutan dan salinan surat teguran dari Bupati Cirebon yang ditujukan kepada kuwu. Sejumlah janji kampanye pun kembali disorot karena dianggap hanya menjadi angin surga. Bahkan spanduk-spanduk tersebut sempat dipasang di pagar balai desa sebelum masa membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan mereka. Setelah melakukan orasi, warga masuk ke halaman kantor desa dan bertemu langsung dengan kuwu serta camat Pabuaran. Aparat kepolisian terlihat berjaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebuah dialog sempat digelar namun berlangsung alot karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Koordinator aksi menyampaikan bahwa warga membawa 8 poin tuntutan, mulai dari dugaan pungutan liar dalam program pendaftaran tanah sistem lengkap atau FPTSL hingga permintaan pemberhentian kepala desa secara permanen. Salah satu sorotan utama warga adalah soal tarif PTSL yang disebut jauh lebih tinggi dari ketentuan resmi. Sejumlah warga bahkan mengaku diminta membayar hingga 1 juta rupiah padahal tarif resminya hanya 150.000 rupiah. Warga juga menyoroti belum rampungnya laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2022 dan berdampak pada terhambatnya pencairan dana dan pelaksanaan berbagai program termasuk bantuan langsung tunai, pembangunan jalan serta ketahanan pangan. Dalam aksi tersebut warga mempertanyakan proses pengangkatan sekretaris desa yang sudah berganti hingga 4 kali dalam kurun waktu 4 tahun. Mereka juga menyoroti keberadaan perangkat desa yang tidak berdomisili di wilayah Hulu Banteng serta minimnya evaluasi terhadap kinerja perangkat. Warga sempat berniat menyegel kantor desa, namun langkah itu dicegah pihak kepolisian. Sebagai alternatif, warga meminta kubu menandatangani surat pernyataan menerima materai sebagai bentuk komitmen untuk menuntaskan janji-janji yang tertuang dalam RPJMDes. Meski surat pernyataan telah dibuat, namun warga mengaku masih belum puas dan mendesak Bupati Cirebon untuk turun tangan dan segera memberhentikan kepala desa. Camat Pabuaran, Dedi Supardi, menanggapi kisru ini dengan menyatakan bahwa pihak kecamatan sebenarnya setelah memberikan pembinaan dan menindaklanjuti 3 kali teguran dari Bupati kepada kubu, namun belum terlihat ada perubahan signifikan. Ia menyebut bahwa lemahnya koordinasi antara kubu dan perangkat desa menjadi salah satu akar masalah yang membuat pelayanan dan manajemen informasi di tingkat desa berjalan tidak maksimal. Camat Dedi juga menyinggung lemahnya komunikasi antara perangkat dan kepala desa yang menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani. Yang mencontohkan tidak terbutuhkan informasi saat perangkat membantu warga di rumah sakit, namun tidak disampaikan kepada publik sehingga menimbulkan kesan bahwa pelayanan tidak berjalan. Terkait pengelolaan dana desa juga, camat membenarkan adanya sejumlah temuan dalam audit tahun 2023. Ia menyebut penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa bisa menimbulkan masalah serius meski tidak ditemukan adanya indikasi penyelewengan langsung. Salah satu contoh adalah pembangunan jalan yang telah diusulkan namun belum terrealisasi sehingga dipertanyakan keberadaan dananya. Program bantuan langsung tunai dan ketahanan pangan juga disebut belum bisa dicarikan karena masih adanya konflik internal, bahkan ada yang dibukukan oleh dinas terkait. Menurut camat, niat baik kepala desa sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, sehingga kebijakan yang diambil kerap kali menabrak aturan. Ia juga mengakui bahwa sudah ada 3 teguran resmi yang dikeluarkan Bupati Cirebon berdasarkan laporan inspektorat dan laporan situasi. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut berarti dari pihak desa. Mengenai polemik domisili perangkat desa, camat menjelaskan bahwa sebagian memang tinggal di luar desa karena menempati rumah warga, namun pelayanan tetap dilakukan. Meski demikian, warga tetap menuntut agar perangkat berdomisili di wilayah desa Hulu Banteng yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Hingga sore hari kemarin, kondisi di sekitar kantor balai desa disebut telah kembali kondusif, namun warga berjanji akan terus mengawal proses ini hingga tuntutan mereka benar-benar ditindaklanjuti. Demikian Justina, kembali ke studio. Jadi ini demo bukan demo yang pertama, sebenarnya ini istilahnya tentang kesigapan seorang figur kuwu. Sekali lagi saya tegaskan, ini terkait istilahnya ketegasan dari kuwu. Kalau istilahnya kuwunya tegas, insya Allah istilahnya tidak
berlanjut. Kami di sini menuntut 8 poin. Poin yang pertama adalah menagih janji kepada kepala desa yang apabila tidak sesuai dengan kinerjanya maka akan mengundurkan diri. Itu poin pertama. Yang poin kedua itu kami mempertanyakan terkait dengan program PTSL. PTSL itu sesuai dengan aturan bahwa di tarifnya itu adalah 150. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.